Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa lagi, kita bersama lagi dengan ibadah online GAB Daat. Kita kembali bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita belajar mengenal Tuhan kita dengan benar, mengenal kemauan Tuhan dan kehendaknya di dalam hidup kita. Kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur akan rahmat-Mu, kasih setia-Mu, membawa setiap kami untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, membimbing kami, mengurapi kami. Demikian juga Engkau mengurapi segala yang ada tempat ini. Juga Engkau mengurapi para pendengar, memberikan pengertian hikmat seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh diinsafkan, boleh diubahkan pengertian pikiran mereka Tuhan, untuk menjadi seperti apa yang Kau mau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali sama-sama belajar. Pikiran manusia itu memang susah untuk mengerti, bahkan terbatas untuk mengerti kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Bahkan untuk melakukan kehendak Tuhan, pikiran kita sangat terbatas. Ya, keterbatasan kita kadang tidak memahami apa yang Tuhan mau dengan baik. Maka penting bagi kita, penting bagi setiap kita orang percaya itu untuk senantiasa berdoa, minta pimpinan Roh Kudus untuk kita bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa kita perlu berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus di dalam kita menjalani hidup kita, dalam menghadapi situasi kondisi yang serba kacau, saya katakan kacau, sulit, tidak menentu. Kita perlu pimpinan dari Roh Kudus. Kita perlu juga di dalam kehidupan ini untuk mengerti pikiran dan perasaan dari Tuhan Yesus. Untuk itu, renungan kita malam hari ini berjudul Pikiran dan Perasaan Kristus. Kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Di dalam Yesaya katakan, siapakah yang bisa mengatur Tuhan membelokkan ketetapan? Ya. Tetapi Paulus juga katakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi sebenarnya pikiran Kristus itu bisa kita miliki. Jadi bukan sesuatu yang mustahil bagi kita. Bagaimana kita bisa mengerti pikirannya Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti pemikirannya Allah, kemauan dan kehendaknya Tuhan? Sekali lagi Paulus juga pernah katakan, kami memiliki pikiran Kristus. Dengan kata lain, bahwa kita itu bisa mencapai satu titik tertentu untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Jadi kita perlu belajar di dalam kehidupan kita. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus itu berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini. Memiliki pikiran perasaan Yesus itu berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini, memuliakan Allah, memuliakan segala ciptaan Allah dan segala keindahannya, menyediakan keselamatan bagi orang yang berdosa. Jadi kita punya pikiran dan perasaan Kristus adalah mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah yang sempurna itu adalah membawa setiap umat, setiap orang itu kembali kepada Allah. Mereka mendapatkan keselamatan. Kalau kita memiliki pikiran Allah itu, maka kita harus mengerjakan. Bukan sesuatu yang mustahil. Sekali-kali karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada permintaan, ada doa kita yang
memohon kepada Tuhan karena kelemahan, keterbatasan kita, sehingga kekuatan, hikmat itu Tuhan pimpin di dalam menyertai kehidupan kita. Yang dimaksud dengan mengerti pikiran Tuhan adalah kita mengidentifikasikan diri kita dengan tujuan Kristus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti dalam Lukas 19 ayat 10. Berarti juga kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati, tentang ketaatan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Juga terhadap belas kasih, punya perasaan yang penuh dengan belas kasihan seperti dalam Matius 9 ayat 6. Juga ketergantungan dengan Allah. Jadi kita tidak bisa di dalam hidup ini seakan-akan kita mampu, kita bisa berdiri, kita kuat, enggak. Tapi memiliki pikiran perasaan Tuhan untuk mengerti adalah mengidentifikasikan diri kita untuk senantiasa minta petunjuk karena keterbatasan kita berpikir, bertindak, kita senantiasa bergantung dengan Allah kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 seperti saya katakan tadi bahwa semua orang percaya kami memiliki pikiran Kristus. Jadi Paulus mengcounter, mengulang kembali pernyataan Yesaya. Dan dia katakan tetapi kami orang yang percaya itu memiliki pikiran Kristus, memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus. Jadi kalau kita memiliki pikiran Kristus itu kita memegang rencana Tuhan dan memiliki sudut pandang dari Kristus. Secara hurufiah di bagian pikirkanlah ini di antara kalian yang juga ada di dalam Kristus. Seringkali kita bingung apa yang Allah mau, apa yang ada di dalam Kristus. Kemanusiaannya, kealahannya kita tidak tahu. Ya. Tetapi bersyukur Tuhan menguraikan dengan jelas melalui hambanya, rasulnya Paulus, untuk memudahkan pemahaman apa yang ada di dalam Kristus. Ya. Bagian ini bisa dipahami dalam dua cara, secara etis dan teologis. Jadi pemahaman apa yang ada di dalam Kristus itu bisa dipahami secara etis dan teologis. Secara etis Paulus menyampaikan Kristus Yesus sebagai teladan. Kita dinasihati punya pikiran dan perasaan Yesus itu meneladani atau memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam pikiran Kristus, atau attitude kita sama dengan Kristus, karakter kita sama dengan karakter Kristus. Kedua, secara teologis Paulus lebih menyoroti posisi kita di dalam Kristus sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Secara teologis adalah kita hidup memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah mencerminkan. Kita mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita meneladani, menerima, berhenti, tetapi kita juga memancarkan kembali. Mencerminkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Sehingga orang lain akan melihat kita melalui perbuatan kita. Karena kita berpikir seperti Kristus, maka perbuatan kita pun akan pikiran kita akan diwujudkan melalui perbuatan kita. Perasaan kita akan diwujudkan dengan tindakan kita. Jadi orang akan melihat bahwa kehidupan kita, kehidupan orang percaya yang memiliki pikiran dan perasaan Yesus akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Jadi apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Kita walaupun banyak pikirannya Tuhan, tetapi kita ambil yang poin aja. Ada 3 hal untuk kita bisa mengerti apa itu pikiran dan perasaan Yesus. Yang ada di dalam pikiran Yesus adalah taat kepada kehendak. Maka dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak. Ketaatan Tuhan dinyatakan juga di Taman Getsemani. Dikatakan, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Itu yang sangat luar biasa. Jadi di dalam pikiran Yesus itu hanya satu, yaitu melakukan kehendak. Bukan kehendak kita, bukan keinginan dunia, bukan keinginan saya. Bukan saya, bukan aku, tetapi Bapa yang mau untuk aku melakukan ini.
Jadi setiap tindakan, setiap perilaku yang dikerjakan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan Bapa mau. Jadi pertama adalah taat kepada kehendak. Itu pikiran. Walaupun dia tahu salib itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan, tetapi dia mau menjalani. Hanya karena ketaatan. Bukan dibandingkan dengan aku lah loro kabeh, aku lah sakit semua, aku lah dihina, aku lah malu, aku lah gini gitu, enggak. Tetapi menerima segala akibat, konsekuensinya untuk dikerjakan dari program penebusan manusia dari maut, untuk melakukan apa yang berabad-abad telah direncanakan Bapa dikerjakan, yaitu penebusan orang-orang yang percaya untuk bebas dari dosa. Ini yang dikerjakan dan ketaatannya. Seperti saya katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan katakan, makananku adalah kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, karena Dia yang mengutus aku, dan aku akan menyelesaikan pekerjaan. Jadi sangat jelas sekali pikiran Kristus. Yang pertama adalah ketaatan kepada Bapa. Yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus adalah kerendahan hati, diperlihatkan dengan tindakan-tindakannya. Walaupun dia serupa adalah Allah, Khalik langit dan bumi, tetapi dia mau melakukan menjadi manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Bahkan bukan hanya mau menjadi manusia untuk dihormati, tetapi dia menjadi manusia untuk melayani. Dia menjadi posisi menjadi seorang hamba, melayani di dalam kerendahan hatinya, supaya kita orang percaya kepada Kristus juga meneladani kerendahan hati yang seperti Yesus lah, memiliki pikirannya tidak egois, tidak ingin menang sendiri, tetapi di dalam kerendahan hati, kesadaran dirinya melayani. Dia mau setiap orang percaya. Bukti yang lain bahwa Yesus mau merendahkan diri, dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu meneladani, memberikan teladan bahwa kita itu melayani, datang untuk melayani. Melayani tidak ada cara lain untuk bisa berhasil tanpa kalau tidak rendah hati. Selama kita melayani, kita harus memiliki satu perkara ini, yaitu kerendahan hati. Tanpa ada kerendahan hati, kita tidak pernah bisa melayani. Karena melayani itu ada di posisi yang paling rendah. Dengan kerendahan hati ini, tidak akan ada perselisihan. Tidak ada lagi keinginan untuk mementingkan diri sendiri. Jadi kita perlu kerendahan hati supaya tidak ada kesombongan di antara kita. Itulah yang dipikirkan oleh Kristus. Itulah perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga ini perasaannya yang sangat lembut. Dia memiliki perasaan yang lembut, juga penuh dengan belas kasihan. Ya. Dia selalu mengasihi jiwa-jiwa, melihat orang lain dengan penuh belas kasihan, melihat orang sakit, jatuh belas kasihnya ditolong, melihat orang kelaparan belum makan, dia perintahkan muridnya kasih mereka makan. Itulah yang dimiliki oleh perasaan Kristus. Ada orang sakit, dia menyembuhkan. Ada hati yang hancur, dia pulihkan hati itu. Dia berikan hiburan. Puncaknya dialah dalam kerendahan hati, ia merelakan dirinya untuk disalib, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua orang.
Jadi jelas sekali kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Yesus. Sekali lagi katakan, saya ingin ingatkan kepada orang-orang yang percaya, umat Tuhan. Jangan katakan tidak mungkin gitu ya. Nggak bisa pikiran Kristus. Bagaimana bisa saya punya pikiran Kristus? Bagaimana saya punya pikiran Allah? Bagaimana saya punya perasaan seperti perasaannya Yesus? Yesus kan manusia, Yesus kan Allah. Saya kan manusia, masih punya darah, punya emosi, punya daging, masih hidup dalam daging. Ya saya boleh dong marah. Saya boleh dong melakukan apa yang saya inginkan. Sekali lagi, engkau telah menolak kebenaran yang ada di dalam firman ini. Bertobat. Karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita memiliki pikiran dan perasaan kita, perasaan Yesus. Saya ulang lagi di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 yang tadi dikatakan. Beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. Faktanya bahwa segala pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. Seringkali pikiran Allah itu bertolak belakang dengan pikiran manusia. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, bukan dari diri manusia. Ketiga, pikiran Kristus itu diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. Dari mana pikiran Kristus? Bagaimana kita bisa mengubah akal budi kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia? Itu sumbernya dari Roh Allah. Itu berasal, Allah akan memberikan hikmatnya, menuntun dan mengubah sudut pandang kita, cara pandang kita, dan itu melalui Roh Allah. Penting lagi, pikiran Kristus tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki Roh Allah. Pikiran Allah tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki Roh Allah. Sering dianggap suatu kebodohan, bahkan kita diolok kalau kita berpikir secara benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, malah kita akan mendapat olokan, ejaan dari orang-orang yang tidak memiliki Roh Allah. Pikiran Kristus itu memberikan kita ketajaman. Ketajaman dan kecerdasan di dalam hal rohani. Kepekaan kita oleh karena pikiran Kristus itu semakin diasah. Semakin kuat ketajaman kita di dalam hal perkara-perkara rohani. Bukan perkara-perkara dunia, tetapi perkara rohani. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pikiran Kristus? Ini penting ya. Bagi kekasih Tuhan yang mungkin saat ini mendengar pertanyaan-tanya, loh ya apa ya? Bagaimana caranya saya bisa memiliki pikiran Kristus? Pertama-tama adalah memiliki iman yang menyelamatkan, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan orang percaya dipimpin oleh Allah. Jadi ada step-stepnya. Pertama, kita harus percaya, beriman, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percaya akan karya dan pribadinya. Kemudian dia harus mau dipimpin oleh Roh Allah dengan Roh Kudus. Dan Roh Allah itu, Roh Kudus itu akan diam di dalam orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan.
bukan hanya diam di dalam diri orang, tetapi dia akan menerangi, memberikan pencerahan di dalam setiap orang yang percaya, dan memberikan hikmat, yaitu pikiran Kristus. Kewajiban kita sebagai orang percaya adalah mengikuti, mentaati arahan dari Roh Kudus, tunduk kepada kuasa Allah, tunduk kepada kuasa perubahan dari Roh Allah. Kalau Roh Allah ingin rubah hidup kita, rubah karakter kita, kebiasaan kita, maka kita harus tunduk dan taat. Kita harus mau melepaskan, merelakan manusia lama kita, kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan perasaan Yesus. Serta memperbaharui pola pikir kita, seperti yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Itu adalah bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Berdoa, minta Roh Kudus, dipenuhi setiap kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Kita akan menjadi seperti Kristus. Kita akan mencerminkan Kristus. Orang akan melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan kasih setiamu, rahmatmu, seperti firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau taruh pikiran dan perasaan-Mu Tuhan di dalam setiap kami orang-orang yang percaya. Oleh karena belas kasih-Mu, Engkau memberkati kami, Engkau menganugerahi kami, memberikan pikiran dan perasaan Kristus atas kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Dan terjadilah kehendak Engkau di dalam setiap kehidupan kami, terhadap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu, rahmatmu. Urapi dan berkati setiap kami yang telah mendengar, melihat siaran ini Tuhan. Engkau pun mengubah pikiran mereka, memperbaharui kehidupan mereka, memperbaharui pola pikir mereka Tuhan, sehingga mereka juga memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, memberkati gereja GAB Daat Tuhan, sehingga semakin hari semakin memuliakan Engkau. Bahkan melalui siaran online ini Tuhan, Engkau jamah jiwa-jiwa sehingga banyak pertobatan, banyak orang-orang kembali dipulihkan hidupnya, kembali kepada Engkau. Memberkati tim multimedia dari GAB Daat Tuhan, Erik Tuhan, secara khusus Engkau memberkati kehidupannya. Juga keluarga besar dari Gembala GAB Daat ini Tuhan, Engkau memberkati Bapak Sudarso, memberkati Ibu, memberkati anak-anaknya Tuhan, memberkati setiap apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Engkau curahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, bahkan kebenaran-kebenaran Engkau tercurah atas keluarga ini Tuhan, atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.